berbeda dengan peraturan ya. Kalau tata tertib asalnya itu dari sekolah yang menentukan ya. Peraturan juga seperti yang sudah ditempel sama Manda di sana itu dari Miss N ya, saran dari Miss N. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu asalnya dari siapa? Kalian. Ya, dari kalian sendiri ya. Asalnya dari kalian, oleh kalian, untuk kalian terapkan ya. Jadi bisa tahu bedanya ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Siap untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Coba misalnya akan tampung semua ide dari kalian ya. Semua orang boleh berpendapat untuk menyumbang satu keyakinan kelas ya. Nanti akan kita rangkum dari semuanya ini, akan kita kelompokkan menjadi 5 sampai 7 keyakinan kelas 9B. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, mulai ya. Coba siapa yang sudah punya ide? Boleh angkat tangan. Silakan boleh angkat tangan bagi yang punya ide untuk keyakinan kelas 9B. Coba. Ya, silakan Baby. Dilarang bermain saat jam pelajaran. Dilarang bermain saat KBM sedang berlangsung. Boleh. Misalnya dulu ya Feb ya. Yang lain silakan. Saat KBM berlangsung. Oke, ada lagi yang lain? Angkat tangan silakan. Ya silakan. Topik Dilarang mencoret-coret tembok. Oke, bagus. Dilarang mencoret-coret dinding kelas. Terima kasih Taufik. Siapa lagi? Boleh angkat tangan? Ya silakan Rija. Bagus. Dilarang mengobrol saat guru menerangkan. Ada lagi? Boleh Iqbal? Dilarang membuli. Dilarang mengguli. Bagus. Dilarang mengguli. Dari sisi sini belum ada. Silakan. Boleh angkat tangan. Sofi, punya ide apa Sofi? Dilarang merusak fasilitas sekolah. Bagus. Setuju. Yang lain? Silakan Jessica. Dilarang bermain handphone saat jam pelajaran. Saat KBM. Ada lagi? Boleh, ini semua bebas ya. Semua berasal dari hati kalian ya. Kalian inginnya apa? Ingin punya keyakinan kelas seperti apa agar kelasnya nyaman, untuk kalian bisa belajar dengan nyaman, dengan happy ya. Boleh. Syifa punya? Aja? Belum? Sukandi? Komen-komen. Kristan? Boleh, ada Kristan? Dilarang membuang sampah sembarangan. Bagus, dilarang membuang sampah sembarangan. Dari tadi belum ada yang nyinggung tentang tugas-tugas nih. Tentang tugas, tentang mengaji misalnya, tentang sholat berjamaah, tentang upacara. Ada yang boleh tambahkan? Andini? Dilarang mencontek sama teman. Bagus, ini juga nih, dilarang mencontek. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup? Prabu punya? Davin ada? Kartika aja boleh? menjaga kebersihan kelas. Boleh, selalu menjaga
kategorikan ya. Tika belum? Apa nih punya? Pinter, berangkat sekolah tepat waktu dan aktif di kelas. Berangkat tepat waktu. Oke, sekarang dari 10 ide yang kalian berikan ya untuk dibuat keyakinan kelas, kita akan kategorikan bersama-sama. Dari 10 ini mana yang kaitannya dengan KBM? Yang dengan kegiatan belajar, berapa aja? 1, 6, terus 10, 8. 3, 1 ber-KBM, terus 3, bersemangat dan bertanggung jawab dalam apa tadi? Dalam belajar. Oke, terus kita lihat lagi poin mana yang bisa kita satukan. Misalnya kebersihan, di sini ada nggak? Nomor berapa kebersihan? 2. Ini 2 masuk nggak? 2. Kemudian 5 masuk nggak? 5. Kemudian 7. 9. Berarti kalian semua suka ya sama kebersihan ya? Suka cinta kebersihan? Cinta keindahan? Berarti apa nih? Mau menjaga kebersihan dan keindahan atau mencintai kebersihan dan keindahan? Menjaga atau mencintai? Boleh. Menjaga kebersihan dan keindahan. Menjaga kebersihan dan keindahan. Oke, bersih sama dengan sehat ya. Coba kalau kalimatnya dilarang membuang sampah di kolong meja. Ternyata apa? Di kolong banyak sampah. Kita coba ubah kalimatnya menjadi positif ya, sehingga kalian juga dengan senang hati untuk menjalankannya. Kemudian kategori apa lagi nih? Nah ini bagus nih. Dilarang membuli. Ya, dilarang membuli. Ada lagi nggak yang mirip? Kalau dilarang membuli berarti kita harus apa? Dengan sesama teman saling menghargai dan menghormati. Masuk ya. Keyakinan kelas kita adalah saling menghargai dan menghormati. Bagus. Kemudian ada lagi? Apa ini? Bagus nih. Dilarang mencontek. Dilarang mencontek itu artinya apa? Kalian harus menjadi murid yang jujur. Pintar. Berarti keyakinan yang keempat adalah jujur. Ya, jujur. Tinggal berapa lagi yang belum masuk? Tinggal nomor 10. Bagus nih. Berangkat tepat waktu, aktif di kelas, pakai seragam sesuai harinya, sepatu warnanya sesuai. Ya, itu masuknya ke dalam apa? Keyakinan apa? Bagus Reja, disiplin. Akhirnya kita punya berapa keyakinan kelas? 5. Ada yang ingin ditambahkan? Yang kaitannya dengan keagamaan sudah ada belum? Belum. Apa? Mau ditambah apa berarti? Selalu sholat, ngaji itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Rajin beribadah itu beriman dan bertakwa. Mau jadi anak yang soleh, soleha, beriman dan bertakwa. Oke, kayaknya cukup ya. Semua sudah masuk semua. Kita baca bersama-sama yuk. Keyakinan kelas 9B. Reja, baca nomor 1 yang kencang. Bersemangat dan bertanggung jawab dalam belajar. Bersemangat dan bertanggung jawab dalam belajar. Setuju? Setuju? Nomor 2, coba Feby baca. Menjaga kebersihan dan keindahan. Menjaga kebersihan
masukkan 6 keyakinan kelas 9B yang sudah ditandatangani bersama ya, sudah disepakati bersama ya. Terima kasih Sofi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah diseminasi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri dalam rangka program pengembasan atau berbagi pemahaman mengenai apa yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, yakni mengenai budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang Bapak Ibu berikan untuk menghadiri kegiatan diseminasi pengembasan mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang barangkali kalau Bapak Ibu masih ingat pada saat mengerjakan PMM topik 1 ya Ibu Tutun ya, yakni mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Menurut beliau, pendidikan pada hakikatnya adalah untuk memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu pribadi. Yang dicetak tebal adalah kodrat, keselamatan, serta kebahagiaan. Jadi anak-anak yang kita tahu adalah sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat lahir mereka sudah membawa genetik dari orang tuanya. Kodrat zaman mereka tinggal di zaman yang tentu saja berbeda dengan zaman pada saat kita semua lahir. Yang tentunya tujuan utama pendidikan adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bukan hanya selamat tetapi juga bahagia. Bukan hanya bahagia tetapi juga selamat. Ini sudah satu paket, selamat dan bahagia. Nah, untuk itu muncul analogi bahwa murid itu jika dianalogikan mereka itu seperti benih. Benih jagung, benih padi, benih bunga misalnya. Mereka sebagai benih sudah punya karakter, sudah punya bawaannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan. Ketika seorang petani menanam padi, maka ia pun akan memanen padi. Ketika petani menanam jagung, maka yang ia panen adalah jagung. Jadi tidak mungkin seorang petani yang menanam benih jagung akan memanen padi. Itu adalah hal yang mustahil. Kemudian sekolah dianalogikan sebagai ladang. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita sebagai petani, guru di ladang pendidikan menyiapkan tanah yang subur, tempat yang nyaman agar benih-benih tadi tumbuh subur dan dapat terpanen dengan hasil yang maksimal. Untuk itu selanjutnya kami dalam program pendidikan guru penggerak belajar juga. Ini dulu baik kameranya teman. Ya, cukup di sini. Untuk itu kami juga dalam program pendidikan calon guru penggerak ini belajar mengenai budaya dan disiplin positif dalam tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang kondusif bagi peserta didik, bagi murid-murid untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal untuk memaksimalkan potensi kodrat mereka masing-masing. Berikutnya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, erat kaitannya dengan budaya positif adalah disiplin positif. Bagaimana kita bisa menerapkan kedisiplinan? Bukan hanya sekedar disiplin, tetapi disiplin yang positif. Lalu kami belajar yang namanya teori kontrol oleh
William Glasser ya. Dalam teori kontrolnya William Glasser ada 4 poin setidaknya yang kami pelajari. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti ketika misalnya kita analogikan Bu Nisa dengan Bu Nesa melakukan sebuah permainan saling menutup atau menggenggam tangannya. Bu Nisa menutup menggenggam tangannya dan Miss Nesa kira-kira bisa nggak membuka genggaman tangan Bu Nisa kalau Bu Nisanya tidak ingin membuka genggaman tangannya? Tidak bisa. Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Itu. Kemudian maka dari sini muncullah makna disiplin, yakni mengenai belajar kontrol diri. Dengan belajar disiplin positif diharapkan konsep disiplin itu tertanam di anak dengan cara menumbuhkan kesadarannya, bukan dengan paksaan. Itu. Kemudian yang kedua, William Glasser juga menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Dari situ turunlah ada yang namanya teori motivasi. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik tentunya yang berasal dari dalam dan ekstrinsik yang berasal dari luar. Teori motivasi dari William Glasser menyatakan bahwa anak-anak itu misalnya ketika dia disiplin, kalau motivasinya masih sebatas motivasi ekstrinsik, kemungkinan dia hanya untuk menghindari hukuman saja. Makanya dia memakai sepatu warrior warna hitam misalnya, kalau motivasinya masih berasal dari luar. Atau juga bisa karena untuk mendapatkan imbalan. Misalnya dalam satu kelas pelajarannya Ibu A misalnya, bagi yang besok membawa tugas, mengumpul tugas, Ibu beri nilai sempurna 100, itu imbalan gitu. Jadi motivasinya masih sebatas motivasi ekstrinsik. Sedangkan dalam disiplin positif yang diharapkan itu anak-anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, yang memiliki kesadaran, yang memiliki keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal. Nah dari sini nanti ketika diturunkan saya juga akan bercerita mengenai keyakinan kelas yang sudah coba saya buat dengan kelas perwalian saya, kelas 9B. Kemudian yang ketiga, William Glasser juga menekankan model berpikir menang-menang, win-win solution. Jadi ketika menerapkan disiplin itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi dua-duanya menang. Dua-duanya tidak kalah dalam artian dirugikan atau merasa tersakiti gitu. Sehingga nanti Diana Gosen membreakdown 5 jenis posisi kontrol guru ketika menerapkan kedisiplinan di sekolah. Masuk ke dalam satu kategori mencintai dan menjaga kebersihan, misalnya seperti itu. Nah, setelah keyakinan kelas ini dibuat dan disepakati oleh wali kelas dan murid-murid, tentu kita lebih ke depannya akan lebih punya panduan untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama, karena ini sifatnya dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka terapkan di sekolah. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk mempraktekkan skenario praktek segitiga restitusi kepada salah seorang murid saya yang bernama Tasya. Kronologinya, situasinya waktu itu saya berhalangan hadir di kelas karena harus mengikuti lomba karya guru penggerak di kabupaten. Lalu saya memberikan tugas kepada kelas tersebut, namun Tasya tertidur di kelas karena semalamnya dia scroll TikTok dan main game, sehingga pada saat di sekolah ngantuk, jadi dia tidak mengumpulkan tugas bahasa Inggrisnya. Saya tidak memberikan hukuman maupun konsekuensi, namun saya mencoba melakukan proses restitusi. Dari kelima posisi kontrol, guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, saya mencoba mengambil posisi sebagai manajer. Kalau posisi yang diambil adalah manajer, maka langkah yang ditempuh adalah segitiga restitusi yang terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama yakni menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketiga langkah dalam segitiga restitusi ini adalah dalam upaya untuk bersama-sama membantu siswa mencari solusi atas permasalahan atau perilaku yang tidak sesuai.
dengan keyakinan yang sudah diyakini bersama. Kurang lebih begini skenarionya. Tahap pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, ketika mencoba menerapkan langkah restitusi, tentu kita harus mengesampingkan yang namanya prasangka, judgment. Jadi kita tetap di posisi yang netral, gitu, tidak menyalahkan di awal, tidak langsung ditodong. Seperti ini kurang lebih dialog yang coba saya praktikkan dengan Tasya. Di awal menyapa, kemudian menanyakan benar tidak kalau dia itu Sabtu kemarin itu hadir tetapi tidak mengerjakan tugas. Ketika sudah terkonfirmasi, sudah stabil identitasnya, kemudian kita juga mencoba memvalidasi tindakan. Artinya dalam tahap ini kita memvalidasi tindakan atau perilaku murid yang mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kan kadang kitanya sendiri yang pusing, sedangkan anak itu nggak nyadar salahnya di mana gitu. Dia nggak ngerasa bersalah. Kan ada anak yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pentingnya memvalidasi tindakan agar anak menyadari dulu, oh tindakan ini, perilaku ini yang membuat saya dipanggil gitu, atau yang dianggap perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ketika tahap ini sudah dilakukan, dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas gitu. Kemudian guru membimbing siswa untuk mencari sendiri solusinya apa untuk masalah dia gitu. Jadi kalau bisa gitu, kita hanya sebagai fasilitator saja, biarkan anak yang mencoba mencari tahu sendiri kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki masalah yang dia sebabkan. Dalam hal ini Tasya mempunyai ide. Pertama tentu dia merasa bersalah, lalu dia meminta maaf. Kemudian dia menyadari bahwa dia akan membatasi dirinya dalam hal bermain handphone dan untuk tidak tidur terlalu larut malam, sehingga nanti dia bisa menyusul untuk mengumpulkan tugas bahasa Inggris keesokan harinya. Jadi itu Bapak Ibu, intinya dari segitiga restitusi ini yang namanya hukuman dan konsekuensi tidak dianjurkan. Karena tujuan utama dari restitusi ini adalah untuk membantu siswa mencari solusi atas masalah atau perilaku yang tidak sesuai, agar siswa tersebut dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Barangkali itu dari sedikit yang saya pelajari di program pendidikan calon guru penggerak. Harapannya mudah-mudahan sekolah kita dapat juga menerapkan disiplin positif ya Pak. Disiplin tanpa kekerasan, disiplin tanpa hukuman, disiplin tanpa konsekuensi. Tadi yang sempat sudah Bapak sampaikan, dikeluarkan itu juga kan termasuk konsekuensi ya Pak ya. Karena kan konsekuensi itu jelas dasar hukumnya, ada peraturan sekolah. Tapi kalau bisa tetap itu dihindarkan. Jadi no hukuman, no konsekuensi, restitusi solusinya untuk menerapkan disiplin positif. Barangkali itu sedikit dari saya. Mangga barangkali ada yang ingin menambahkan atau berdiskusi lebih lanjut, boleh. Silahkan Ibu Diana, calon guru penggerak angkatan 11, amin. 10. Begini, misalnya ada yang mau saya tanyakan berkaitan dengan santai desa. Berkaitan dengan pernyataan tadi ya, ada yang mau saya tanyakan, apakah posisi control manager itu boleh memberikan hukuman atau konsekuensinya? Begitu. Ya, terima kasih Ibu Diana atas pertanyaannya. Apakah jika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer boleh untuk memberikan hukuman atau konsekuensi gitu ya? Idealnya yang ditawarkan oleh seorang guru yang mengambil posisi manajer adalah restitusi dengan segitiga restitusinya gitu. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas sehingga terciptanya restitusi.
bagi murid gitu ya. Jadi kita hanya bisa memfasilitasi murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia timbulkan gitu. Jadi sekali lagi diharapkan no hukuman, no konsekuensi, restitusi solusinya. Terima kasih Bu Diana. Ada lagi barangkali? Silakan Misi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang 5 posisi kontrol ya. Apa perbedaan posisi kontrol kelima guru jika dilihat dari proses yang ditempuh dalam menangani kasus siswa? Terima kasih Misi atas pertanyaannya. Tadi sempat dibahas di awal tentang kelima macam posisi kontrol guru dalam menegakkan disiplin di sekolah. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum dari istilahnya itu penghukum ya misinya. Tentu yang dia tawarkan adalah hukuman, dan hukuman. Tapi ketika saya juga berdiskusi dengan ibu fasilitator ya, apakah tidak boleh sama sekali Bu ada hukuman itu nggak boleh? Tapi pada akhirnya boleh, tapi itu menjadi opsi yang paling terakhir. Dan itu pun harus hukuman yang mendidik. Misalnya pada saat jam olahraga, anak di kelas Prabowo terlambat hadir gitu. Hadir 10 menit terlambat sehingga melewatkan pemanasan dan lari keliling 2 putaran di lapangan. Tapi itu konteksnya di pelajaran olahraga. Pak Bowo memberikan hukuman, ya udah silakan kamu keliling terlebih dahulu 2 kali putaran dan melakukan pemanasan sendirian. Itu kan sebenarnya hukuman tapi yang mendidik dan masih sesuai dengan konteksnya di pelajaran Pak Bowo olahraga. Itu beda halnya ketika anak terlambat di kelas saya bahasa Inggris, kamu terlambat tidak boleh masuk, udah berdiri aja di depan, hormat yang bendera. Gitu. Mungkin seperti itu di sini. Ketika itu kan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Nanti tiba-tiba nauzubillah min dzalik besok ada ibu atau bapak ya terkena misalnya sakit kepala, pusing-pusing, oh pasti kayaknya kemarin pusing gara-gara saya deh, gara-gara saya hus-hus gitu misalnya. Gitu. Sedangkan kalau teman itu, ya kadang-kadang saya sendiri juga suka sih Bu menerapkan posisi sebagai teman. Tapi nanti resikonya kalau sebagai teman mungkin kita jadi kurang berjarak dengan murid sehingga mungkin murid jadi kurang respect terhadap guru gitu. Kemudian posisi pemantau itu identik dengan konsekuensinya. Kalau pemantau udah pegangannya dasar hukum. Pokoknya kamu begini SP1, begini SP2, begini SP3. Itu di posisi pemantau dengan konsekuensinya. Sedangkan di posisi manajer yang ditawarkan adalah lagi-lagi restitusi. Mungkin itu. Terima kasih Misi. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan waktunya sehingga saya dapat melakukan diseminasi mengenai budaya positif yang mudah-mudahan bisa diterapkan di SMP Negeri 1 Widasari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.